Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, izinkan pada pertemuan kali ini Ibu akan mencontohkan cara mempresentasikan buku yang telah dibaca pada kegiatan GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Oke, cara-caranya yang pertama, kalian sebutkan judul bukunya, kemudian penulisnya, lalu penerbitnya, kemudian jumlah halamannya, kemudian ceritakan dengan singkat isi dari buku tersebut. Oke, selanjutnya Ibu akan contohkan bagaimana cara mempresentasikan buku yang telah dibaca. Ini di sini Ibu sudah membaca sebuah buku yang berjudul Utsman bin Affan. Penulisnya yaitu Yuli Ardika. Kemudian penerbitnya Ziad Books. Buku ini tebalnya adalah 32 halaman. Buku ini bercerita tentang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang dikaruniai kekayaan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga seorang yang pemalu. Tetapi walaupun kekayaannya sangat banyak, Utsman bin Affan ini orangnya dermawan, tidak pelit. Dia selalu mensedekahkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Utsman bin Affan adalah salah satu menantu Nabi Muhammad, yaitu suami dari Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan dia selalu mensedekahkan semua yang dimilikinya untuk kepentingan kaum muslimin. Pada waktu di kota Mekah, Rasulullah mengajarkan atau mendakwahkan ajaran Islam kepada orang-orang yang ada di Mekah. Ketika itu banyak budak-budak yang ingin melaksanakan dakwah Rasulullah atau ingin masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, orang-orang Quraisy yang memiliki budak-budak tersebut tidak setuju. Bahkan mereka menyiksa budak-budak tersebut. Nah, melihat keadaan seperti ini, Utsman bin Affan merasa kasihan, merasa iba kepada budak-budak tersebut. Lalu dia setiap hari Jumat selalu memerdekakan budak-budak tersebut, walaupun harga yang harus dia tebus itu dengan harga yang sangat tinggi. Pada suatu ketika orang-orang muslimin sedang mengalami kekeringan atau kemarau yang sangat panjang. Saat itu air sangat sulit didapatkan. Kaum muslimin yang biasanya menikmati air Zam-Zam sekarang agak kesulitan, ya, karena waktu itu kaum muslimin sudah pindah ke Madinah. Nah, ada suatu sumur, tetapi sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi, dan orang Yahudi tersebut menjual air sumur tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Dengan harga yang tinggi tersebut, kaum muslimin kesulitan untuk membeli air. Nah, mendengar hal ini, Utsman bin Affan menawar untuk membeli sumur tersebut. Tetapi orang Yahudi tersebut tidak memberikannya, malah memberikan harga yang sangat tinggi kepada Utsman bin Affan. Dengan harga yang sangat tinggi, Utsman bin Affan berhasil membeli sumur tersebut. Setelah berhasil dibeli, kemudian dia mempersilahkan kaum muslimin untuk memakai air sumur tersebut secara cuma-cuma atau secara gratis. Kaum muslimin sangat
senang sekali dengan hal tersebut. Nah, kemurahan Utsman bin Affan pun terlihat ketika suatu ketika di kota Madinah kaum muhajirin mengalami paceklik atau masa kekurangan pangan, kekurangan makanan. Nah, waktu itu orang-orang Yahudi tidak mau menjual bahan makanan kepada kaum muslimin. Mereka mau menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Nah, hati Utsman bin Affan yang selalu ingin membantu kaum muslimin, dia tidak tega. Kemudian dia membeli bahan-bahan makanan dari seluruh negeri untuk dibawa ke kota Madinah untuk disimpan di gudang makanan di kota Madinah, selanjutnya untuk diberikan kepada kaum muslimin. Melihat hal-hal tersebut, orang Yahudi mencegat Utsman bin Affan di tengah jalan. Kemudian mereka ingin memborong atau membeli bahan makanan yang dibawa oleh unta-unta Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tentu saja menolaknya dan mempersilahkan kepada orang Yahudi untuk membeli bahan makanan tersebut dengan harga 10 kali lipat. Nah, ketika orang-orang Yahudi tersebut tidak mampu membeli barang bawaan yang dibawa oleh Utsman bin Affan tersebut, maka Utsman melanjutkan perjalanannya untuk membawa bahan makanan pokok tersebut ke Madinah untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Nah, ketika kekhalifahan Utsman ini, mushaf Al-Quran ini dibukukan oleh Zaid bin Sabit. Mushaf tersebut yang sekarang kita pakai di seluruh negeri, ya. Ketika kekhalifahannya Utsman bin Affan, gubernur-gubernur yang berada di bawahnya ini mereka kurang cakap dalam memerintah, sehingga terjadi fitnah di sana sini. Nah, suatu saat orang-orang yang tidak merasa setuju atau yang kurang berkenan kepada Utsman bin Affan itu berdemonstrasi atau mengelilingi rumah Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan pada akhirnya meninggal karena kejahatan orang-orang yang datang berdemonstrasi ke rumahnya tersebut, karena fitnah-fitnah yang terjadi. Demikian akhir hidup Utsman bin Affan berada di tangan fitnah orang-orang yang tidak menyukai beliau. Demikian presentasi buku yang udah Ibu contohkan. Semoga kalian nanti bisa melaksanakan presentasi buku ini dengan kata-kata sendiri, ya, seperti yang sudah Ibu contohkan tadi, dengan percaya diri dan berani, ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.